Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan membaca kitab Syarah Sharihus Sunnah, yang mana kitab Sharihus Sunnah itu karya dari Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dan disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala. Ya, silakan dibuka halaman 13. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, Asma'ullahi naw'ani. Nama-nama Allah ada dua macam. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama, asma'u khasatun bihi, nama-nama yang khusus untuk Allah. La yusamma biha ghairuhu, enggak boleh diberikan atau disematkan kepada selain Allah. Hanya khusus untuk Allah. Mislu, contohnya nama Allah Ar-Rahman, Khaliqul Khalqi, Malikul Maliki, Rabbul Alamin, Rabbul Alamina, Al-Qabidu, Al-Basitu, Al-Khafidu, Al-Rafi'u, Al-Mu'ti, Al-Mani'u, Dzul Jalali wal Ikrami. Ini beberapa nama yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsani, dan jenis yang kedua, asma'u lillahi mushtarakatun. Nama-nama yang disematkan kepada Allah namun dia mushtarakah. Ya, dia berserikat. Artinya boleh untuk Allah, boleh juga untuk selain Allah. Yusammallahu biha wa yusamma biha al-makhluqu. Allah disematkan dengan nama-nama ini, demikian juga makhluk boleh disematkan dengan nama-nama tersebut. Fa idza sumiyallahu biha falahul kamalu. Namun kalau disematkan kepada Allah nama-nama tersebut, maka memiliki makna kesempurnaan. Tapi kalau disematkan kepada makhluk, maka tidak bermakna kesempurnaan. Misal contohnya Al-Azizu, Aziz, yang maha perkasa atau yang maha mulia. Itu kalau disematkan kepada Allah. Tapi kalau kepada makhluk, ya maka orang yang perkasa atau orang yang mulia. Ar-Rahimu, yang maha penyayang, kalau disematkan kepada Allah. Kalau disematkan kepada makhluk, ya maka yang penyayang, orang yang penyayang. As-Sami'u, yang maha mendengar. Kalau makhluk, maka orang yang pendengarannya bagus. Al-Basiru, yang maha melihat. Kalau disematkan kepada makhluk, berarti orang yang penglihatannya bagus. Al-Hayyu, yang maha hidup. Kalau disematkan kepada makhluk, berarti yang kehidupannya bagus. Al-Ghafuru, yang maha pengampun. Kalau disematkan kepada makhluk, berarti orang yang pemaaf. Al-Wadudu, yang maha penyayang atau yang maha memberikan cinta. Kalau disematkan kepada makhluk, maka orang yang mencintai. Orang yang penyayang, gitu ya. Fakulu hadhihi mushtarakatun. Maka setiap nama-nama di atas itu mushtarakah, berserikat. Ini boleh dipakai untuk Allah, atau disematkan kepada Allah, dan juga disematkan kepada selain Allah. Fa inna ismal azizi ismun min asma'illahi. Contohnya, nama Al-Aziz itu salah satu nama Allah. Waqad qala Allahu qalat imra'atul azizi. Namun Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, telah berkata Imra'atul Aziz, istri dari raja yang mulia. Raja di sini disematkan oleh Allah nama Al-Aziz. Maka Allah menyematkan nama Al-Aziz kepada makhluk, menunjukkan ini boleh disematkan kepada makhluk. Surat Yusuf ayat 51. Demikian juga War-Rahimu War-Ra'ufu. Rahim dan Ra'uf. Rahim yang maha penyayang, Ra'uf yang maha lembut. Min asma'illah, ini dua nama Allah. Namun yusamma bihima al-makhluku. Ada makhluk juga yang diberikan nama dengan dua nama di atas.
Buktinya dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian yang dia azizun 'alaihi ma'anittum, ya sangat merasa besar apa-apa yang menimpa kalian. Nabi sangat peduli dengan apa-apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau bersemangat untuk memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau terhadap orang yang beriman rauf dan rahim. Rauf lembut, rahim sayang. Allah sematkan rauf dan rahim kepada Rasulullah. Jadi boleh disematkan untuk makhluk. Surat At-Taubah ayat 128. Fasamallahu nabiyahu birraufir rahimi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menamai nabinya dengan Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Wa samma nafsahu birraufir rahimi. Dan Allah juga menamai dirinya dengan Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Qauluhu Ar-Rahimu, dan perkataan At-Tabari, ya, atau perkataan murid-murid dari At-Tabari, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ismun akharu min asma'illahi. Ini adalah nama yang lain dari nama-nama Allah. Ba'da ismillahi ar-Rahmani. Setelah nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Waqad qila, sebagian ulama mengatakan Ar-Rahimu khasun bil mu'minina. Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman. Kasih sayang Allah dalam nama Allah Ar-Rahim itu kasih sayang khusus untuk orang beriman. Berarti Ar-Rahman, kasih sayang yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini umum kepada seluruh makhluk. Wa qila Ar-Rahimu amun. Namun ada pendapat yang lain, ini pendapat yang bertolak belakang. Bahkan Ar-Rahim itu yang am, itu yang umum, berlaku untuk seluruh makhluk. Bahkan ini ada dalilnya. Kama fil hadits, ya sebagaimana dalam hadis. Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Allah itu kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Berarti ada Rahman dunia dan Rahman akhirah. Ada Rahman dunia, Rahmanud dunia dan Rahmanul akhirah. Berarti khusus. Sedangkan kalau Rahim, warahimahuma, dunia dan akhirat, lebih umum. Ini hadisnya ada di catatan kaki. Kita lihat. Hadis ini rawat Tabarani fil Kabiri. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Ya, itu perhatikan di sini, ini lengkapnya hadis. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, mali lam araka." Wahai Mu'adz, kenapa kok saya enggak lihat kamu gitu? Kenapa aku enggak kelihatan? Nah, ini akhlak ya. Kalau kita lama enggak ketemu teman, tanya, "Kemana kok enggak pernah kelihatan? Gimana, sehat? Kabar?" Nah, ini akhlak. Rasulullah tanya kepada Mu'adz, "Mu'adz, kemana? Kamu gak pernah kelihatan." Faqala ya Rasulullah, li yahudiyin alayya awqiyatun min tibrin. Wahai Rasulullah, terhadap orang Yahudi atasku ada awqiyah, satu uqiyah nih, satuan min tibrin. Tibr ay zahab, emas. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal punya hutang emas kepada orang Yahudi. Fa kharajtu ilaika fahasabani anka. Ketika aku ingin ketemu ngaji kepadamu hai Rasulullah, gara-gara aku punya utang emas, akhirnya hutang ini menahanku darimu. Nah, ini bahaya hutang.
Hutang itu bisa menghambat orang melakukan kebaikan. Yang tadinya mau ngaji, karena ingat utang jadi malah sergap kerja, nggak jadi ngaji. Ya, tadinya mau baca Quran, karena ingat utang, nggak jadi baca Quran. Tambah sergap kerja. Maka jangan bermudah-mudahan berutang. Kata Mu'ad, fakharajtu ilaika, aku ingin mengaji kepadamu, ingin ke majlismu, tapi fahasabani anka. Hutangku menahanku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ala u'allimuka du'aan tad'u bihi. Maukah engkau aku ajarkan doa yang engkau bisa baca? Kalau kana alaika minad daini mithlu sirin. Kalau engkau punya hutang sebesar gunung Sir, adahullahu anka. Allah akan bantu lunasi. Wasirun jabalun bil Yaman. Dan Sir itu adalah nama gunung yang ada di Yaman. Kalau kamu punya hutang sebesar gunung, maka Allah akan bantu melunasinya kalau kamu baca doa ini. Ini doa nyaur utang, ya. Doa bagi orang yang punya utang. Fad'ullaha ya Mu'ad. Maka bacalah doa ini wahai Mu'ad. Qul, ucapkanlah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha'u minhuma wa tamna'u man tasha'u irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati siwaka. Ini sebetulnya doanya kalau kita artikan sangat dalam sekali maknanya, tapi nampaknya nggak perlu ya untuk menyingkat waktu. Ya. Namun di sini intinya ada rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Disebutkan rahim dan rahman, dan rahim disebutkan dalam bentuk yang lebih luas umum. Nah, jadi ini doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'ad untuk melunasi hutang. Namun sayangnya hadis ini hadis yang dhaif, yang didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Dhaif At-Targhib dan juga dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Ini kata Al-Mundhiri la yatatarraqu ilaihi ihtimalu tahsin. Tidak ada peluang untuk menghasankan hadis ini. Jadi hadisnya dhaif. Dhaifnya keterlaluan sampai nggak mungkin naik ke derajat hasan. Wallahu a'lam. Tapi apa hukumnya berdoa dengan hadis dhaif? Ya kata Syekh Abdullah bin Jibrin atau kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Tashih Ad-Du'a, berdoa dengan doa dalam hadis dhaif ini sama seperti berdoa dengan doa buatan sendiri. Ya kalau kita punya utang, misalnya kita berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah bantu aku lunasi hutangku. Ini kan doa dengan buatan sendiri. Ya boleh nggak berdoa seperti itu? Ya boleh aja. Ya maka berdoa dengan doa yang ada dalam hadis dhaif juga boleh. Namun pertama tidak boleh diyakini itu dari Nabi. Ya. Kemudian nggak boleh diyakini ada afdoliyah karena hadisnya dhaif. Kemudian tidak sampai meninggalkan yang sahih, meninggalkan doa-doa yang sahih. Pada asalnya boleh saja, sebagaimana kita boleh berdoa dengan doa buatan kita sendiri pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia saja boleh bikin doa yang kita inginkan, kita panjatkan kepada Allah, masa yang dalam hadis nggak boleh? Tentu boleh, namun dengan syarat tadi, jangan diyakini dari Nabi, jangan diyakini ada afdoliyah, dan jangan sampai melalaikan yang sahih-sahih. Maka silakan antum baca doa ini, ya mudah-mudahan dengan antum baca doa ini, ya Allah berikan pertolongan. Ya, kembali ke atas. Qauluhu wa sallallahu ala sayyidina. Dan
semoga Allah bersalawat kepada Sayyidina, kepada Sayyid kita, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna Allah bersalawat? Kata Syarih, asahhu maqila fi salatillahi ala abdihi. Pendapat yang paling sahih, yang paling kuat tentang makna salawat Allah kepada hambanya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Adalah puji-pujian Allah terhadap si hamba tersebut di hadapan para penduduk langit. Al-mala' itu maksudnya para makhluk yang banyak, al-a'la yang ada di langit. Allah memuji hamba-hambanya, Allah memuji hambanya di depan penduduk langit yang banyak. Kama rawal Bukhari fi sahihihi an Abil Aliyata annahu qala. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahih Bukhari dari Abul Aliyah. Bahwasanya Abul Aliyah ia mengatakan salatullahi, salawat dari Allah adalah sana'uhu alaihi indal malaikati. Pujian Allah kepada seorang hamba di hadapan para malaikat. Sahih riwayat Al-Bukhari. Fa anta taqulu, maka contohnya kalau Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Yakni maka artinya adalah ya Allah, Allahumma athni alaihi fil mala'i a'la. Ya Allah, puji-pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para penduduk langit, di hadapan para penduduk langit. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan salawat dari Allah, bukan berarti Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan ya. Tapi Allah memuji-muji hamba yang dilimpahkan salawat tersebut di hadapan para penduduk langit. Amma salatu minal ibadi, adapun salawat dari hamba, fahiya ad-du'a, maka maknanya adalah doa. Ya, salawat itu kan bentuk jamak ya, bentuk mufradnya sholah. Sholat. Ya, sholat maknanya doa. Maka kalau saya bersalawat kepada Nabi, artinya saya mendoakan Nabi. Fulan bersalawat kepada Nabi, artinya fulan mendoakan Nabi. Wallahu a'lam. Wasayyidu, jadi di teksnya, di nasnya Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina. Ya, ada kata-kata sayyid. Sayyid artinya huwa al-imamu wal qudwatu. Dia adalah imam dan teladan. Alladzi yuqtada bihi, yang diteladani. Imam dan orang yang layak diteladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidun nasi. Maka Rasulullah tentunya beliau adalah sayyidnya manusia, beliau imamnya manusia, dan beliau layak untuk diteladani manusia. Jelas. Ya, tidak ada perdebatan. Ya, tanpa keraguan. Bahkan wa afdaluhum, beliau adalah sebaik-baik manusia. Bahkan Ahlussunnah meyakini beliau adalah afdalul khalqi, bukan hanya afdalul bashar, tapi afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyidnya manusia. Wala fakhra, dan ini bukan untuk menyombongkan diri. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini dalil bahwasanya Nabi adalah as-sayyid. Nabi sayyid, sayyidnya manusia. Maka boleh kita mengucapkan bahwasanya beliau adalah sayyiduna, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu boleh. Ya, menyematkan gelar sayyid untuk Rasulullah boleh. Ini dalilnya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Namun yang menjadi masalah adalah kalau kita menyematkan
gelar Sayyid ini di dalam zikir-zikir yang sudah paten diajarkan Rasulullah. Seperti dalam sholawat, di dalam sholat. Sholawat di dalam sholat, atau dalam doa tasyahud, itu kan lafadznya sudah paten. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam lafadz-lafadz tersebut tidak ada Sayyidina. Ya, maka kita amalkan sebagaimana apa yang Nabi ajarkan, tanpa menambahkan, tanpa mengurangi. Tapi tidak mengajarkan pakai Sayyidina, maka kita pun tidak pakai Sayyidina. Dalam zikir-zikir yang ada dalam sholat, atau dalam ibadah-ibadah yang sudah diajarkan secara paten oleh Rasulullah. Saya jadi teringat sebuah hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan. Nabi SAW berwudu 3 kali. Tsumma qala hakadzal wudu'u. Setelah itu Nabi mengatakan, inilah cara wudu. Kemudian kata Nabi, faman zada ala hadza faqad asa'a wa zalama. Siapa yang nambah-nambahkan lebih ini, maka dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, sanadnya hasan. Demikian juga hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadatstuka haditsan fala tazidanna alayya." Kalau aku bersabda kepada kalian dengan suatu hadis, maka jangan ditambah-tambahkan. Wa qala arba'un min atyabil kalam wa hunna min al-Qur'an. La yudurruka bi ayyihinna bada'ta. Dan kata Nabi, ada 4 perkara yang merupakan zikir yang terbaik dan semuanya dari Al-Quran. Tidak masalah bagimu mana saja yang engkau ingin ucapkan lebih dahulu. Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Bahkan ini asalnya dalam Sahih Muslim. Maka ini diantara dalil ya, bahwasanya kita nggak boleh nambah-nambahkan yang sudah paten dalam suatu ibadah. Kata Nabi, la tazidanna alayya. Jangan tambah-tambahkan. Nah, di sebelumnya faman zada. Barang siapa yang nambahkan, dalam riwayat lain ada faman zada au naqasa. Siapa yang nambahkan atau ngurangi, faqad asa'a wa dzalama. Maka dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Ya, maka kalau dalam lafaz tasyahud, dalam lafaz salawat, dalam salat nggak ada sayyidina, ya kita jangan tambah sayyidina. Adapun di luar salat, di luar ibadah, ya zikir mutlak saja. Ya, kalau zikir mutlak maka boleh kita tambahkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu boleh. Kemudian qauluhu wa alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Ya di sini pakai sayyidina ya di nas Sharihus Sunnah. Dan ini nggak masalah, sudah kita sebutkan. Kemudian wa alihi. Qauluhu wa alihi fil muradi bil ali qaulani. Tentang makna dari ali atau alu gitu ya. Itu ada 2 pendapat. Yang pertama, qila dzurriyyatuhu. Alu atau ali artinya anak turun, anak keturunan. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan anak keturunannya, seperti itu. Yang kedua, wa qila atsba'uhu ala dinihi. Alu artinya pengikut yang mengikuti agama beliau. Hingga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi artinya, ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya. Seluruh pengikutnya. Tidak terbatas pada keluarganya. Wa tsani huwal ajmalu, dan makna yang kedua itu lebih komprehensif, lebih luas. Wa yadkhulu fi dzalika dzurriyyatuhu wa azwajuhu dukhulan awaliyan. Dan sudah termasuk di dalamnya anak keturunan Nabi dan juga istri-istri Nabi sebagai orang yang paling layak dikatakan sebagai pengikut Nabi. Dukhulan awaliyan maksudnya mereka lebih layak dikatakan sebagai pengikut, kan lebih dekat. Wa yadkhulu aidan, dan juga kalau pakai makna yang kedua sudah termasuk di dalamnya ashabuhu, para sahabat Nabi.
ridwanullah alaihim. Semoga Allah ridha kepada mereka. Nah, jadi alu punya dua makna. Bisa maknanya anak keturunan, bisa maknanya pengikut. Idza atafa, kalau seseorang menggandengkan, menambahkan lagi. Faqala, kemudian dia ucapkan ketika bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi, kepada alunya, kepada sahabatnya, kepada istri-istrinya dan anak keturunannya. Fasayakunul atfu lil ashabi wa lil azwaji wa dzurriyyati. Maka alu diatofkan dengan sahabat, dengan istri, dengan anak turun. Maka ini boleh. Ini beliau ingin sampaikan, ini boleh, seperti ini boleh. Walaupun alu tadi sudah mencakup semuanya, tapi boleh ditambahkan lagi. Karena ini termasuk min atfil khasi 'alal 'ammi. Mengatofkan, menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Alu tadi umum, mencakup semuanya. Sedangkan ashab, azwaj, zurriyah ini kan khusus. Dan dalam ilmu balaghah boleh mengatofkan yang khusus kepada yang umum sebagai bentuk takkid. Dan juga sebagai bentuk tasyrif. Bentuk takkid menekankan atau bentuk memuliakan. Artinya dari seluruh pengikut Nabi, kan pengikut Nabi banyak. Ya. Namun yang paling mulia ini, yang paling mulia sahabatnya, anak turunnya dan istri-istrinya, sehingga disebutkan secara tersendiri. Wala'alla, dan nampaknya fin nuskhati saktun, di dalam nuskhah atau di manuskrip dari Sharihus Sunnah itu ada yang hilang. Wa annahu hakadha, harusnya ada seperti ini, harusnya ada wa sahbihi wa sallama. Di bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, seperti itu. Yang mana tahu di manuskrip ada sakat, ada yang hilang. Ini kan nggak mungkin asal-asalan, kayaknya ada yang kurang, nggak mungkin ya. Namun pakai kayaknya. Dari mana Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan di sini ada sakat. Ya, tentunya kita husnuzan karena beliau sudah menelaah manuskrip-manuskrip yang ada. Ya, sudah membandingkan manuskrip-manuskrip dari Sharihus Sunnah yang ada. Ya, di zaman dahulu kitab itu di nasakh. Nasakh itu disalin ulang. Ya, dan disalin ulangnya bukan pakai percetakan ya, tapi pakai tulis tangan. Nah, kemudian berlalu zaman, maka itu menjadi manuskrip-manuskrip. Jadi hasil-hasil salinan ulang itu ada yang sudah hilang mungkin, ada sudah lapuk, ada yang masih bertahan. Maka itulah yang ditelaah ketika seseorang ingin melakukan tahqiq. Ya, kalau orang melakukan tahqiq itu harusnya dia lihat ke manuskrip kitabnya. Jadi kalau ingin mentahqiq kitab Sharihus Sunnah, maka dia harusnya cari manuskrip Sharihus Sunnah. Salinan-salinan asli dari Sharihus Sunnah. Tentunya pekerjaan yang tidak mudah ya, untuk mentahqiq, untuk mencari manuskrip asli dari Sharihus Sunnah atau dari kitab-kitab ulama terdahulu. Ya, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Lebih mudah kalau yang ditahqiq adalah tulisan ulama-ulama zaman sekarang, yang bentuknya sudah kitab cetakan dari percetakan. Lebih mudah ya, jadi tinggal cari cetakan-cetakan awal ya, cetakan kedua, cetakan ketiga, dibandingkan. Nah, jadi Syekh Ar-Rajihi tahu ada sakat ya, karena beliau membandingkan dengan manuskrip yang lain, kok di sini ada wasahbihi wasallam, di sini kok nggak ada. Ya, kemudian qauluhu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadhihi kalimatun azimatun. Ini adalah kalimat yang agung. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut juga dengan hauqalah, ya, la haula wala quwata illa billah, disebut dengan hauqalah. Kama fi hadithi Abi Musa, sebagaimana dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu,
annaha kanzun min kunuzil jannati, bahwasanya Hauqalah itu adalah harta karun surga. Fi sahihaini dalam Bukhari Muslim an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan safar. Wa kunna idza alauna kabbarna. Dan kalau kami menanjak, kalau kami jalan naik, jalan menanjak, kami pun bertakbir. Artinya ini kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat yang diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi kalau ada kata kunna, ya, kunna naf'alu kadza wa kadza. Kami di sini siapa? Kami para sahabat. Ucapan seperti ini dalam ilmu hadis disebut sebagai fi mahalli raf'i. Ya, atau lahu hukmur raf'i, lahu hukmur raf'i. Punya hukum marfu kepada Nabi. Ya, kalau ada sahabat mengatakan, dahulu kami melakukan ini dan itu, kami, ya, dengan bentuk jamak. Makanya lahu hukmur raf'i atau marfu hukman. Marfu hukman. Marfu kepada Nabi secara hukmi, secara hukum. Atau punya hukum marfu sampai kepada Nabi. Artinya itu yang ajarkan Nabi. Dan dalam masalah ini, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, sunnah untuk bertakbir ketika jalan menanjak atau bertasbih ketika jalan menurun, itu hanya dilakukan dalam safar saja. Adapun kalau mukim tidak. Ya, kalau tidak safar, dalam keadaan mukim, maka tidak ada anjuran itu. Ya. Karena di sini jelas, kunna ma'an nabi fi safarin, kami sedang safar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ayuhan nasu irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, wahai orang-orang, kasihanilah diri kalian. Wa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau yang tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ketika safar itu banyak berzikir. Dan sebagian mereka berzikir dengan keras suaranya. Maka Nabi katakan, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Jangan, ini sudah safar itu jalan capek, yang melakukan perjalanan capek. Kalau ditambah dengan mengeluarkan suara keras, tambah capek lagi. Ya. Kasihani diri kalian, jangan. Ya. Karena kalian tidak berzikir, tidak berdoa kepada zat yang tuli atau yang tidak ada, yang tidak hadir. Walakin tad'u sami'an basira, namun kalian berdoa, berzikir kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya berzikirlah dengan lirih saja. Thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, kemudian datang motivasi gitu ya. Aku tiba-tiba ingin untuk mengatakan tiba-tiba muncul keinginan dalam diriku untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini perkataan Abu Musa. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Qul la haula wala quwata illa billah. Katakanlah la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena ucapan ini adalah harta karun surga. Atau Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Maukah engkau, wahai Abdullah, aku ajarkan sebuah kalimat yang merupakan harta karun surga, yaitu la haula wala quwata illa billahi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari ingat hadis ini. Ya, ingat hadis Abdullah bin Qais ini, kemudian beliau jadi termotivasi untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa ma'na la haula wala quwata illa billahi. Dan makna dari la haula wala quwata illa billah, la haula artinya la tahawula. La tahawula. Ta'nya di fathah, haknya di fathah, wawunya di fathah, lamnya juga di
wawunya di dhammah ya. Wawunya di dhammah, lamnya di fathah. Jadi tahawula, la tahawula. Tidak ada perubahan min halin ila halin, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wala quwwata li, dan tidak ada kekuatan untukku ya Allahu ala fi'li ayyi syai'in, untuk melakukan perbuatan apapun, illa bima'unatika, kecuali dengan pertolonganmu. Itu artinya, ya Allah, keadaanku nggak bisa berubah kecuali engkau yang nolong. Ya Allah, aku nggak punya kekuatan untuk melakukan perkara-perkaraku, kebutuhan-kebutuhanku, aktivitas-aktivitasku, kecuali engkau yang nolong. Itu artinya. Illa bika ya Allah, dan kecuali dengan izinmu, ya, izinmu atau pertolonganmu, ya Allah. Oleh karena itu, syuri'a lil muslimi, disyariatkan bagi seorang muslim, idza sami'al muadzina, kalau dia mendengar muadzin mengumandangkan azan, sampai pada ucapan hayya 'alas salati, ayo salat, hayya 'alal falahi, ayo menuju kemenangan. Disyariatkan an yakula, untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahi. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, atau boleh juga mengucapkan yang sama, hayya 'alas shalah, kita ucapkan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita ucapkan hayya 'alal falah. Berdasarkan hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu bimithli ma yaqulu. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah yang semisal dengan apa yang dia ucapkan. Jadi boleh dua versi ya, boleh la haula wala quwata illa billah, atau boleh yang sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Demikian juga ketika ada taswib. Ya, taswib itu tambahan ucapan pada sholat subuh, pada adzan sholat subuh, atau adzan di malam hari ya. Itu ucapan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Namanya taswib. Taswib ini ada khilaf di antara ulama, apakah dibaca di adzan yang pertama, adzan sholat malam, ataukah dibaca di adzan yang kedua, adzan sholat subuh. Ada khilaf ya. Nah, namun ketika muadzin membaca taswib, ya, as-salatu khairun minan naum, sebagian ulama madhab menganjurkan untuk membaca sodakta wa barirta. Sodakta wa barirta. Engkau benar dan benar gitu. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maka dianjurkan oleh sebagian ulama madhab untuk membaca engkau benar, wahai muadzin. Engkau benar sekali. Maka kita katakan ini kurang tepat. Ya, walaupun ini ada dalam kitab-kitab madhab. Karena yang ada dalilnya adalah faqulu bimithli ma yaqulu. Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Jadi kalau muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita juga ucapkan demikian, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Seperti itu. Ya, jadi bukan sodakta wa barirta. Ya, kembali ke kitab. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita boleh menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Li'anal muadzina yunadi, karena muadzin itu mengumandangkan hayya 'alas sholati, ayo salat. Artinya aqbil 'alas sholati, ayo berangkat salat. Fa anta taqulu, maka Anda menjawab dengan la haula wala quwata illa billah, maknanya adalah ya Allahu la astati'u an ujibal muadzina wala atahawwala min halin ila halin illa idza a'antani. Ya Allah, aku tidak mampu untuk menjawab seruan muadzin ini, artinya aku nggak mampu berangkat sholat. Dan aku nggak bisa berubah dari keadaanku di rumah ini kepada keadaan yang lain untuk berangkat ke masjid sholat, kecuali engkau yang tolong aku. Nah, jadi ini pengakuan kelemahan diri.
sekaligus permintaan pertolongan kepada Allah agar Allah bantu kita untuk bisa sholat. Wala haula wala quwata ala fi'li syai'i illa billahi. Maka ringkasnya tidak ada yang bisa berubah dari keadaan kita dan kita tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu kecuali Allah yang menolong kita. Wallahu a'lam. Kalau tambahan alil azim, saya belum pernah menelaah secara mendalam ya apakah tambahan ini sahih tentang tambahan ali al-azim. Tapi yang sahih, yang jelas sahihnya sampai billah, la haula wala quwata illa billah. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi yang sudah disebutkan di sini ya. Hadis Abu Musa al-Asy'ari dan hadis Abdullah bin Qais. Itu cuma sampai billah. Kalau itu sahih maka boleh kita rutinkan. Ya, yang sahih maka boleh kita rutinkan. Tapi tambahan al-ali al-azim, wallahu alam saya belum menelaah, mungkin nanti kita coba telaah dan nanti insyaallah di kesempatan pertemuan yang akan datang akan kita bahas sedikit ya. Andaikan tambahan itu sahih maka boleh kita rutinkan. Tapi kalau tidak sahih maka yang lebih utama tidak merutinkan. Kalau tidak sahih ya hanya kadang-kadang saja. Bolehnya boleh tapi tidak rutin karena tadi ya kalau doa atau zikir itu sahih maka ini layak untuk dirutinkan karena Nabi ajarkan itu supaya kita rutinkan, supaya kita sebanyak-banyaknya. Tapi kalau itu tidak sahih maka sama seperti doa atau zikir buatan kita sendiri. Ya, rangkaian kita sendiri. Maka diantara adab kepada zikir-zikir dan doa-doa yang Nabi ajarkan adalah kita tidak merutinkan yang buatan kita dan meninggalkan yang Nabi ajarkan. Karena yang Nabi ajarkan malah kita jarang-jarang, yang buatan kita malah kita rutinkan. Ini kurang beradab kepada Rasulullah SAW. Maka ini perlu dicek lagi. Ya, insya Allah nanti saya coba telaah apakah tambahan al-alil azim ini tambahan yang sahih. Ya, Allahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita baca, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali faedah, juga mendapatkan banyak sekali ibrah pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.